Jangan anarkis seperti itu. Kalau disampaikan dong, biar sampaikan ngerti. dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Itu apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Sepakat. Kalau mau nonton Nah, nonton aja. Kalau bersuara kita harus simbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi Bukan suara rakyat bersuara, Mas Aiman, ya. Ini tuh karena mengganggu, ya. Mengganggu saat orang menjelaskan, ya. Harusnya Anda sebagai host itu langsung menegur. Ibu-ibu tolong tenang, diam, dengarkan penjelasan. Seperti itu dong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Maret 27. Hari ini Kamis 11 Desember 2025. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah video yang tentu sangat menarik teman-teman. Informatif dan sayang banget kalau dilewati. Tertangkap kamera detik-detik provokator kerusuhan di acara debat rakyat bersuara akhirnya terungkap. Dan yang mengejutkan, Bang Pitra Romadhoni justru jadi sasaran pengeroyokan. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Jangan anarkis seperti itu. Kalau disampaikan dong, biar sampaikan ngerti. dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Itu apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. sepakat. Kalau mau nonton nonton aja. Kalau bersuara kita harus simbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi Bukan suara rakyat bersuara, Mas Aiman, ya. Ini tuh karena mengganggu, ya. Mengganggu saat orang menjelaskan, ya. Harusnya Anda sebagai host itu langsung menegur. Ibu-ibu tolong tenang, diam, dengarkan penjelasan. Seperti itu dong, kalau ada mau netral. Jangan bawa bilang, oh rakyat bersuara, rakyat bersuara. Rakyat segelintir orang ini yang Anda mau bela gitu. Logikanya situ dong. Telinga orang mau mendengarkan penjelasan itu. Masa mau dengar teriakan si ibu-ibu ama-ama yang nggak jelas ini? Jadi kelihatan seperti ada settingan supaya terjadi adanya keriuhan di situ, kegaduhan di situ oleh Aiman. Kelihatan sekali ya, dia harusnya menegur ya, tapi malah dibiarkan seperti itu. Makanya tidak akan tersampaikan dengan baik tujuan yang dijelaskan oleh Bang Pitra. Nah disitulah saya bilang mempertanyakan, apakah Aiman netral? Bagi saya tidak. Itu omong kosong dia bilang dia netral. tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. 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 Ya. Ya, bisa saya lanjutkan ibu-ibu ya. Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi. Justru Pak Roy CS, Rismon, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Iya dong. Pitra, Tunggu dulu, Bang Pitra tunggu dulu, sebentar. tunggu dulu. Tolong jawab dulu ya. Tunggu, saya lagi Saya mau instruksi berbicara. Anda Tunggu dulu, dulu. tunggu dulu. Anda ini DNA-nya Tunggu dulu, apa sih? Tunggu dulu, Pengamat. saya lagi Anda ada hubungan. relawan. Kalau Anda relawan, Jadi saya bilang jangan seperti ngaku itu, pengamat. kenapa? Ya. Betul, Anda kita selalu lihat membela. Bang Aiman. Anda selalu membela. Tersebut, ya tuduhan-tuduhan seperti ijazah palsu dan lain-lainnya itu kan hembusannya dari sana dulu. Iya. Berarti kan yang memulai perkara kan harus kita lihat dulu nih. Tidak Iya. ada sebab akibat yang tiba-tiba langsung Jokowi membuat laporan polisi. Benar. Nah, Jokowi sudah menyampaikan di publik bahwasanya dia merasa terhina. Ya. Sehina-hinanya, direndahkan, serendah-rendahnya. Iya. Saya kira enggak, Bang Pitra, Ibu bisa saya diam nggak kembali kira-kira? punya citra ya Mama tentang itu. kurang ajar ini. Saya tentang itu. Bisa Jadi diam Bang nggak Pitra ini? ini dia bukan pelaku, Ini Mama, tapi dia tunggu pelaku dulu. sejarah. Tunggu dulu, Yang tunggu, pelaku tunggu, sejarah tunggu, itu kami. Mbak, tunggu yang dulu. menceritakan itu Mbak, kami bisa nggak? gitu loh. Ini, Monggo. ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin Iya. menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin. Tuh kan, Setelah diperiksa. Makanya Sosok jangan gitu terlalu kan. Apa salahnya menangis? Apa Nangis. salahnya Makanya saya menangis? bilang, kemarin Saya menangis tidak mengganggu itu. pemerintah, saya tidak Makanya, korupsi, ya. Ibu, Kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya merdeka, betul, kita pasti. udah merdeka. Kami memang pejuang, mau Gitu loh. apa? Lalu Tapi Anda takut siapa? penjara, Anda kayak siapa? gitu. Saya tanya. Setelah Ya. diperiksa, DNA Anda apa? Gitu loh. Mau nangis? Aiman di mana Aiman saat seperti ini? Pejuang biasa. Merdeka. Sampaikan kepada karunia. Ya, tarik nafas dulu. Tetap sama kami di rakyat bersuara. Kita Aiman, Anda di mana saat seperti ini? Ya, apakah telinga Anda tuli melihat seperti ini yang terjadi? Di situ saya melihat hanya cuma ada atraksi sebenarnya. Esensi yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Bahkan atraksi mungkin sekian persen lebih besar porsinya ketimbang yang paling penting daripada narasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ya. Jadi ini acara bagi saya, ya. Terlepas ada orang bilang baik dan buruk, tapi bagi saya acara ini tidak independen.
acara ini sepertinya ada setting-settingan, ya. Karena saya menyaksikan langsung ulang-ulang, ya. Tapi kali ini semakin terlihat memanas di sana, seperti ada settingan ataupun seperti adanya pembiaran dilakukan oleh Aiman. Dia yang bertanggung jawab terhadap acara itu, ya. Harusnya dia bisa melerai kedua belah pihak, tapi malah dibiarkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Saya yakin masyarakat itu banyak sekali yang sepakat bahwa acara rakyat bersuara itu diboikot. Ya. Iya. Karena saya menerima sekian banyak komentar, ya, membaca sekian banyak komentar bahwa acara rakyat bersuara itu layak diboikot. Makanya di sini kita minta KPI untuk segera turun tangan, ya. Takutnya jangan-jangan Aiman dilaporkan suatu saat nanti. Karena Aiman pernah dilaporkan dulu, ya. Aiman dulu pernah dilaporkan. Nah, ketika suasana semakin memanas, ya teman-teman, Bang Pitra menjelaskan, muncul tiba-tiba kata-kata kotor yang teriak dari bangku penonton kepada Bang Pitra. Ya, mengatakan bodoh atau apapun lah yang dengar Pitra. Kemudian Bang Pitra langsung teriaki menantang orang itu untuk maju ke depan. Ya, maju dan tunjukin wajahnya. Ya, dan itu terdengar jelas dan Bang Pitra sampai marah sekali, ya. Nah, karena hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya adanya perselisihan, perseteruan, bahkan nyaris adu jotos, ya, yang terjadi di penghujung acara ini, ya. Kita lihat dulu ini, ya, teman-teman. Yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Bilang bodoh. Sini kamu. Lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau. Nah, gua udah bilang kurang ajar. Iya, bilang. Ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke, udah. Kurang ajar. Aiman harusnya usir orang itu. Bilang bodoh-bodoh, emang siapa lu? Udah. Hah? Yang bilang bodoh itu. Udah. Bodoh-bodoh. Tolong. Macam mutul aja kau. Tolong, udah. Udah. Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Jangan. Silakan. Nggak perlu 2 kali. Sekali langsung usir. Santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Saya tegur dia. Ini kan kita dalam apa diskusi. pentingnya ini dibawa ke Oke. UGM? Oke. Bang Aiman, ya, di dalam ketentuan hukum pidana ada Ini yang memicu, ya. Udah lanjut. Mau ini. kalau ini kita Oke, kita sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, selalu aja begitu Aiman, ya. Tidak secara langsung mau menegur. Ya. Artinya dia tidak berani, ya. Dengan kata lain apa? Dia bisa saja Aiman ini menjadi hambanya orang-orang ini. Iya. Karena apa? Karena kita menduga kalau settingan ya bisa aja dia menjadi hamba orang-orang ini. Acara yang dikhususkan untuk orang-orang ini, dalam hal ini tim Yoro CS dan emak ini, ya. Panggungnya mereka, ya hak mereka. Tetapi cara Aiman memperlakukan acara ini, ya, bilang independen, netral, omong kosong. Yang terlihat jelas di kamera seperti itu, apalagi yang terlihat pada unsensor. Bahkan yang terjadi ketika depan mata saya sendiri, ya, saya menyaksikan langsung. Ya, ini kan tidak fair. Sangat tidak fair dan tidak netral. Seperti ada pembiaran yang disengajakan, ya. Nah, teman-teman, kemudian yang terjadi berikutnya bahwa terekam jelas, ya, oknum, saya katakan ini oknum yang dengan sengaja, dengan tahu dan mau, ya, menyerang secara fisik kepada Bang Pitra. Ya, dan terekam jelas orang itu, dan bahkan orang itu juga adalah orang yang sama di 2 minggu sebelumnya ataupun beberapa episode sebelumnya. Yang pertama adalah Rustam Effendi, di mana dia sudah panik dan mau mengajak berantem dan tertangkap kamera jelas. Saya akan tayangkan, mungkin teman-teman belum lihat. Dan juga istrinya kalau nggak salah itu, ya, yang pada 2 minggu kemarinan itu, ya, artinya melakukan persekusi dan nyaris adu jotos dengan saya, ya. Tetapi saya tidak pernah melakukan perlawanan fisik balik apapun, ya. Dia pikir saya ayam sayur, padahal dia ya ayam sayur. Kenapa? Dia tersangka karena dia tidak punya argumen yang kuat. Karena dia adalah pembohong. Saya katakan Rustam itu adalah pembohong dan dia pemfitnah besar. Yang dalam hal ini dia memfitnah foto Padu Matlo, itulah foto anaknya, kemudian dia bilang mendapatkan foto dari ponaannya itu. Dia bahkan tidak pernah meminta maaf sampai detik ini. Baru kau bilang saya ayam sayur. Ya. Kaulah yang ayam sayur karena kau tidak minta maaf kepada Pak Dumatno. Bahkan kau akan menunggu Pak Dumatno, keluarganya akan melaporkan kau. Ya, pasti akan melaporkan Rustam. Terus istri Anda yang terlihat jelas dalam kamera yang berani memukul handphone Bang Pitra, menyerang Bang Pitra, sementara Bang Pitra tidak pernah melakukan apapun kepada Anda. Tertangkap kamera, maka muka Anda hari ini akan kemana-mana, ya. Sudah tertangkap kamera jelas dong. Berarti berhak kami untuk menayangkan bahwa ini terjadi kenyataan, bahwa fakta yang terjadi di sana, bahwa ada tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang ini. Supaya masyarakat Indonesia tahu, ya. Dan itu terlihat jelas. Ini dia videonya, teman-teman. Oke, ini ya videonya, teman-teman. Kita lihat, ya. Saya akan tunjukkan orang yang 2 minggu lalu itu menyerang, kemudian
hampir melakukan tindakan fisik ya yang sangat tidak terpuji. Bahkan saya diramas-ramas. Ini saya akan tunjuk orangnya. Ya. Nah ini orangnya, ini pelakunya ini yang suka rewel, ya, yang suka provokasi itu tadi. Nah ini tuh lihat tuh dia tuh. Dia ini ya teman-teman, orang ini, saya screenshot mukanya ini ya, orang ini yang selalu provokator. Bahkan saksinya ada beberapa orang yang kemarin sudah melaporkan ayam sayur. Setelah ini Anda ya akan terjadi permohonan maaf kemana-mana Anda ya. Saksi-saksinya banyak ya, saksi-saksinya banyak. Dan ini salah satu bukti video yang teman-teman tanyakan. Ini provokator dan terdengar jelas sekali dia ditegur dan diusir oleh pihak dari Anyus. Tapi dia malah joget-joget, tidak tahu malu ya. Bahkan dalam hal ini suaminya juga mau berantem ya, ajak pukul dengan Bang Pitra, kelihatan sekali tertangkap jelas di kamera, terus di bawah bangku penonton ya, di area bangku penonton terlihat jelas juga ya tindakannya si Rustam ini ya, yang semakin hari semakin panik karena dia tersangka ya. Saya pikir orang ini sok-sok preman ya, saya kelihatannya sok preman, makanya saya katakan itu fakta. Kenapa? Kalau Anda mau bernarasi, balas dengan narasi ya, bukan ngadu fisik ya. Jangan berpikir Anda paling hebat dari antara semua kalian ya, Rustam. Saya kasih tahu Anda bahwa Anda juga jangan sok-sok mengatakan orang lain ayam sayur ya. Saya dalam hal ini menanggapi Anda dengan diam pada saat itu bukan berarti saya takut ya, tetapi dalam hal ini saya profesional. Saya bahkan secara terang-terang saya minta, berani nggak Anda minta maaf atas kesalahan Anda yang lakukan terhadap keluarga Padumatno? Berani nggak? Bahkan istri Anda juga mau sok-sok tunjuk dada, mau baku pukul begitu. Itu tandanya orang yang otak sepotong. Kalau mau perang narasi, ayo perang narasi. Kita bertempur dengan narasi. Jangan ajak adu fisik. Ya, jangan ajak adu fisik, Rustam. Itu akan pidana baru buat kamu. Ya, saya pun berpikir ya hal-hal seperti itu tidak masuk dalam kategori saya ya teman-teman ya. Tetapi kalau dalam hal ini Anda menginginkan seperti itu, Anda yang harus bertanggung jawab atas tindakan Anda itu. Ya. Nah ini terekam jelas bagaimana Rustam ingin memukul Bang Pitra dan salah satu relawan Jokowi. Terlihat jelas ini. Oke, ini salah satu relawan Jokowi dikeroyok. Ya, kita lihat. Sebentar saya akan tunjukkan yang sensor ya. Kita lihat. Oke. Di mana si Rustam itu? Kita akan tunjukkan ya. Ini kelakuan-kelakuan yang sangat tidak terpuji. Ya. Ini sudah sangat chaos parah ya teman-teman. Nah itu provokator mama itu kurang ngajar. Kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber dari atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu kan? Ibu turun. Tuh, tahu gak ibu yang disuruh turun itu? Ibu turun. Itu ibu-ibu yang tadi tuh. Yang apa kepentingan? Semua poin. Aman. Nah, Yaudah. karena itu ibu-ibu naik tadi. Saya akan tunjukkan. Bapak Ibu siap terima kasih, selamat malam, hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Nah ini Rustam turun, lihat kan yang baju hitam, top hitam itu. Kita lihat. Bentar. Nah, tiba-tiba dia menyerang. Tuh. Ini sok preman ini. Polisi, tolong segera tahan orang ini. Tuh, tiba-tiba menyerang. Hah? Tuh. Oh, mereka udah ajak berantem nih. Tuh. Nah, ini bukti-bukti yang akan di-LP-kan ya teman-teman. Wah, ini parah sekali ini teman-teman. Seperti ada pembiaran. Di mana Aiman? Kalau Aiman harus bertanggung jawab terhadap acara ini. Nah, ini pelakunya tuh tadi. Wih, ini luar biasa nih. Sangat tidak terpuji ya. Acaraku dibuat adu domba.
karena kalah berdebat jadi gini ke mereka. Satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, jangan yang mau keluar. Parah. Dia dilindungi ya? Tuh, Udah. Kita tunggu di bawah. bahasanya ngawur aja. Nah, emak-emak ini nih ya, ini yang saya bilang emak-emak yang kurang ajar betul bahasanya. Kenapa dia dilindungi? Itu bahasa yang tadi dengar ya. Berarti Anda mau membiarkan supaya orang terjadi adu fisik di situ? Otak Anda di mana? Nggak punya otak betul ya. Mau sok-sok berantem adu fisik ya lagi ya. Masyarakat ini tidak akan percaya lagi dengan acara-acara yang seperti ini ya. Seperti ada settingan, apapun lah yang terjadi di sana. Nah, satu ini teman-teman adalah tayangan yang paling parah, di mana tayangan ini tidak terbuka banyak untuk publik ya. Tayangan ini hanya khusus pada pelanggan, dan saya juga kebetulan ya mendapatkan tayangan itu yang tidak tertayang secara publik di televisi ya. Dan di sini teman-teman terlihat sekali chaos yang sudah tidak terkontrol sama sekali ya teman-teman. Sudah tidak terkontrol sama sekali. Dan ini yang menjadi suatu pertanyaan besar saya terhadap Aiman. Kenapa dibiarkan? Ya, apakah ini settingan? Ya, ini yang Aiman harus bertanggung jawab terhadap acara ini. Apakah teman-teman setuju bahwa acara seperti itu diboikot? Ya, orang-orang yang bertindak ya secara kasar di dalam acara ini, yang mau berkelahi, mengadu fisik, sok-sok hebat, sok-sok preman dan sebagainya. Kenapa Aiman tidak bertindak terhadap orang-orang itu? Dan tayangan ini terjadi di penghujung acara Rakyat Bersuara. Dan saya yakin teman-teman sekalian mungkin belum melihat, ataupun yang sudah melihat beberapa silakan ya. Tapi yang sebagian besar saya yakin belum melihat. Ya, karena ini tayangan yang terbatas. Tayangan yang terbatas oleh segelintir orang saja. Dan saya berikan ini untuk teman-teman lihat bagaimana bobroknya acara Rakyat Bersuara. Seperti ada settingan, seperti ada pembiaran yang terjadi di sana, sehingga terjadinya adu jotos, baku laib, adu fisik, keluar dari rel sesungguhnya soal bagaimana berperang dalam narasi. Dan bukti ini ya, yang saya mau katakan bahwa apa? Bukan saya berniat untuk menjatuhkan acara Rakyat Bersuara, tetapi saya mau mempertanyakan kenapa ada pembiaran seperti ini terjadinya adu fisik di sana. Kenapa seperti terlihat ada settingan? Kenapa Aiman tidak bertindak tegas terhadap orang-orang yang sudah terang-terangan melakukan tindakan provokator, orang-orang yang sudah terang-terangan melakukan yang namanya apa? Ujaran kebencian di dalam studio, ataupun orang yang sudah mau berkelahi adu fisik. Nah, ini Aiman harus bertanggung jawab. Nah, ini di penghujung acara ya teman-teman ya. Akan jumpa lagi. Karena biasanya di penghujung acara langsung cut. Udah. Tapi ini tayangan full sampai dengan acara ini selesai. Dalam hal ini kamera yang berada di studio ya, yang tidak tertayang ke televisi lagi ya, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, ini dia. Tuh, lihat suasana dalam studio. Teman-teman tidak menyaksikan di televisi. Saya pastikan ini tidak ada di televisi. Ini hanya orang-orang khusus dan saya dapatkan. Karena ini khusus yang berlangganan ya. Tayangan unsensor ya. Nah, kita lihat. Jadi security juga kewalahan. Aiman tuh harus bertanggung jawab. Tuh, pukul-pukul meja. Nah, tadi. Nah, kita lihat di atas. Nah, provokator ibu-ibu ini, kita lihat. Jelas sekali. Acara sudah selesai. Nah. Semua ya. Acara sudah selesai. Kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber dan di atas dia aja. Di atas aja. Tuh, ibu itu tuh. Nah. Ibu turun. Nah, disuruh turun. Ini pelaku nih. Saya bilang dia pelaku, provokator nih. Semua keluar. Aman. Udah. Yang kemarin berkelahi dengan Ibu Diana, ini dia nih. Oke, Ibu Syirmatan, terima kasih. Selamat malam. Hati-hati di jalan sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Setelah ini tiba-tiba Rustam ajak berantem. Kita lihat. Tuh, itu mulai. Nah, ini nih Rustam nih. Ini, coba. Ini nih. Sudah mulai berantem nih. Ini orang tengil sekali bagi saya tuh ya. Sok sekali preman ya. Tersangka ini orang. Kenapa? Kalau mau apa adu narasi lah. Bukan adu fisik. Bawa preman ke situ lagi nih. Aduh, payah ini nih. Ini nggak benar yang kayak gini. Makanya saya bilang dia jangan sok preman.
Jangan buat ditonton, silakan. Dan jangan merasa bahwa paling hebat, paling jago, paling kuat. Oh, nggak seperti itu, bos. Ya. Kita diam, kita sabar ketika berhadapan dengan Anda, bukan berarti kita ayam sayur. Bukan. Kami paham hukum. Tidak ingin terjebak dalam suatu permainan Anda. Ya. Ibu jangan ditonton, ibu. Jangan ditonton. Keluar saja, ayo, ayo. Ayo, jangan ditungguin. Satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, gak ada yang mau keluar di sini. Jadi semakin kelihatan ya teman-teman, acara ini sepertinya disetting. Ibu, udah. Keluar saja, ayo. Iya, ditunggu. Sampai selesai kalian saksikan nih bagaimana suasana di balik layar yang tidak terpublish. Terima kasih, ya. Maksud saya tidak terpublish secara luas ya teman-teman. Hanya untuk segelintir orang. Kalau berperang dalam narasi ya silakan saja nih, tapi sampai dengan adu fisik ini sudah di luar nalar ya. Orang-orang yang hanya menggunakan otak sepotong. Kenapa saya bilang otak sepotong? Ya karena memang sudah buntu pemikirannya. Jadi mereka udah buntu, tidak bisa berperang dalam narasi lagi, makanya mereka apa? Wah, adu fisik, bakalai sana sini, ya ajak berantem dan sana sini. Ya kenapa? Ya memang itu tadi saya sudah bilang, oh, buntu mereka. Buntu. Ya silakan. Saya juga nggak mau berisik, Pak. Ya, justru itu. Kalau datang nonton tertib ya, teriak seperlunya, beri dukungan seperlunya saja. Kan itu oke, sah-sah saja. Tapi ini sampai dengan hal-hal yang terlihat seperti setting ada perkelahian di sana dan sebagainya. Wah. Terus kemudian sok-sok mau preman mau berkelahi. Wah. Ini jangan merasa hero sendiri, bos. Ya, jangan terlalu merasa hero sendiri ya. Di atas langit masih ada langit. Ya. Di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu merasa hero sendiri ya. Acara sudah selesai. Diskusi sudah selesai. Kalau kalah dalam rahasia udah berperang lah. Oke, bertanggung jawab. Oke, ketika saya bilang gini, apa yang harus katakan? Bahaya seperti ini. Ini kita tidak sepakat ya hal-hal yang terjadi seperti ini ya. Berantem lagi. Ini suasana-suasana yang saat selesai ya acara. Lihat loh bagaimana Bang Ade menunjukkan sikap yang baik ya terhadap para lawyer ya. Dalam ini Pak Azam bersalaman. Orang seperti ini kenapa yang lain tidak mau niru gitu loh? Mau berantem gitu, mau berkelahi gitu loh. Kalian tidak sayang dengan diri kalian kah? Semua orang tuh bisa berkelahi, hanya tidak semua orang terjebak dalam kebodohan itu. Ya, kebodohan berpikir bahwa ayo kita berantem, ayo kita berkelahi. Enggak seperti itu. Ayo kita berperang dalam narasi yang saya maksudkan. Begitu. Kita adu otak, adu argumen, bukan adu fisik. Jadi anak bangsa itu seperti itu ya. Kasihan sekali ya. Ya, memang setiap orang kan punya karakter dan emosional yang berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa dia harus seperti saya pun harus menjadi contoh bagi banyak orang, atau orang-orang ini harus seperti orang ini dan sebagainya, sehingga tidak chaos dan sebagainya. Ini orang ini yang selalu menjadi provokator. Saksinya banyak. Ya, saya sendiri juga berhadapan langsung dengan dia ini ya. Jadi sudah biasa saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu teman-teman ya. Tapi saya sama sekali tidak terpancing untuk melakukan perlawanan fisik balik. Setiap kali saya berhadapan orang-orang seperti itu, mata telinga saya mendengar, ya mata saya memperhatikan, tapi tangan saya di atas. Ya, langkah kaki kita tetap stabil. Kenapa? Kita menghindari pidana-pidana yang tidak diinginkan. Ya, kenapa? Karena memang itu cara yang terbaik. Ya, bertahan dalam kebenaran ya, bertahan dalam kebenaran itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Tetapi dalam hal ini masyarakat Indonesia akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, siapa di sini yang sok emosion, sok preman, dan siapa yang bukan preman, atau siapa yang preman sesungguhnya. Nah, di situ kan masyarakat Indonesia bisa melihat. Tapi di sini saya bukan bawa-bawa nama preman, ya, tetapi kelihatannya tindakannya dia seperti preman. Karena ada aksi-aksi yang mau baku pukul dan sebagainya, ya itu kan kita bisa katakan adanya aksi premanisme dan sebagainya, ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalah dalam berargumen, cobalah bantah lagi atau gali lagi dalam argumen lagi, perang narasi lah. Ini sayang sekali ya,
Bahkan si Rustam itu ditegur langsung, pernah ditegur langsung oleh salah satu orang, dan dia minta maaf begini. Hanya saya mau ngomong langsung ke dia juga, saya nggak enak, ya. Saya nggak enak ngomong langsung ke dia. Bahkan si istrinya juga sama, waktu itu udah pelukan dan siapa tuh, saya udah tahu semua, ya. Mudah kok untuk saya mengetahui itu semua. Sudah minta maaf, mohon maaf ya, saya salah dan sebagainya. Itu saya sudah tahu semua. Kepada siapa Anda minta maaf, lalu tiba-tiba Anda mau menyerang orang lain. Itu namanya munafik. Saya udah tahu semua. Karena dalam hal ini ya, saya menjaga hubungan baik Anda sama orang itu, Rustam. Ya, jadi tolong jangan berprovokasi lagi ya. Biar nama Anda tuh tidak dibawa-bawa, muka Anda tuh tidak terpampang di mana-mana. Cukup jadi tersangka sudah. Jangan buat kasus lain lagi, gitu loh. Bukan tahu itu. Kenapa? Ini terlihat jelas kalau barang bukti orang mau melaporkan mudah saja. Ini kan tindakan-tindakan represif atau agresif ataupun tindakan yang provokasi hingga mau adanya adu joto seperti ini. Nah, Aiman harus bertanggung jawab besar terhadap acara ini. Dalam hal ini terjadinya perkelahian dan sebagainya ya. Oke ya, dari seluruh rangkaian kejadian di acara debat rakyat bersuara, banyak penonton menilai bahwa Aiman sebagai pembawa acara terlihat kurang menjaga posisi netralnya. Sikap dan arah pengelolaan debatnya dianggap lebih condong membela salah satu kubu, sehingga membuat suasana diskusi semakin panas dan tidak lagi terasa sebagai ruang dialog yang sehat, teman-teman. Tak sedikit pula yang menilai acara ini bukan lagi ajang diskusi ya, melainkan lebih menyerupai panggung adu domba antar narasumber. Alih-alih menghadirkan debat yang mencerahkan, justru yang muncul adalah ketegangan dan provokasi antar peserta. Situasi memuncak ketika hampir terjadi pengeroyokan terhadap Bang Pitra Romadhoni, narasumber yang dikenal membela Pak Jokowi. Banyak yang berpendapat bahwa insiden tersebut menjadi bukti ya, bahwa acara ini telah keluar dari esensi debat yang beradab dan aman. Karena itulah, sebagian pihak mendesak agar KPI mempertimbangkan penghentian program tersebut. Bukan tanpa alasan, mereka menilai acara ini lebih banyak menghadirkan kegaduhan dibandingkan manfaat untuk publik. Oke guys, itu dia pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, kasih komentar, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Mar27. Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.